Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Pu, Sepuh, ajarin dong, Pu. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pu, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama Lalaland. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu. Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. Jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan matahari. Terakhir, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Hah, jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu. Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus, Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. bayaran. Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Jadi? Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Ternyata. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Haluk. Biar apa? Biarin. Snow, benar Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Gak jelas. Mirip Dora kan? Dora lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon.
Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya, sang ibu, sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang ibu kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cekgu, Betul. persis Ipin. Ih, aku maunya jadi meme, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet, Ini beneran, Bu. Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. terus Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah, serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih, menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan opa semata. Astaga,